Para santri dan santriwati sekalian, dari puasa ini yang sudah disampaikan oleh para penceramah sebelumnya, saya hanya mengingatkan sedikit saja bahwa puasa ini banyak mengandung manfaat. Karena banyak mengandung manfaat, maka kita secara sukarela, secara ikhlas mau menjalankan puasa. Sebetulnya kalau kita ditawari, ada penawaran ya, puasa apa tidak? Kira-kira pilih mana? Puasa. Ya, tapi kalau wah enak puasa gitu ya. Pagi biasa sarapan, kemudian tidak. Habis sekolah biasanya makan, kemudian tidak. Baru makan nanti sudah maghrib. Tentunya ya ini nggak puasa sebetulnya gitu ya, nggak puasa. Kalau ada pilihan dari Allah puasa apa tidak, wah ini nggak puasa gitu ya, ini nggak puasa. Maka puasa itu pada dasarnya berat ya, pada dasarnya berat. Ya, maka banyak juga orang yang tidak berpuasa, banyak juga ya, banyak gitu ya. Orang yang ngaku Islam, tapi mungkin Islamnya kurang kuat, maka puasa bagaimana berat gitu. Maka banyak itu ya, waktu puasa itu malah warung-warung itu laris, ya, gitu ya, laris gitu ya. Jadi kenapa? Ya karena yang banyak orang yang berpuasa, ngakunya berpuasa, tapi kemudian dia pergi ke Muntilan atau ya ke Magelang atau kemana ya, cari warung ya, untuk membatalkan puasa. Jadi walaupun warungnya ditutup, tapi kelihatan kaki-kaki di dalamnya, jadi ada kaki-kaki kelihatan. Oh, berarti ini orang ini baru membatalkan puasa. Ya. Kalau mau membatal di rumah nggak enak gitu ya, nggak enak. Itu tidak hanya anak, tapi orang tua juga banyak gitu ya, orang tua nggak kuat puasa itu banyak. Itu karena mungkin keimanan dan takwanya belum kuat sehingga puasa itu tetap yang berat. Ya, jadi kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Karena puasa ini banyak mengandung aspek manfaat. Jadi orang-orang yang berpuasa tidak bisa mengambil aspek manfaat, itu dikatakan sebagai puasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja, yang tidak bisa mengambil aspek manfaat dari puasa. Jadi ada hadis ruba shaimin laisa lau min siyamihi ila ju' wal atos. Jadi banyak orang yang berpuasa dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kecuali haus dan lapar. Dari pagi ya sahur kemudian maghrib buka terus selama sebulan gitu. Tapi itu hanya dialami sebagai rutinitas saja. Dia tidak dapat mengambil hikmah dari puasanya itu bagaimana. Maka agar puasa itu kita bisa bermanfaat, maka kita harus menjalani puasa itu dengan penuh hikmat, penuh keikhlasan ya. Kenapa? Dan karena puasa itu pertama, puasa adalah bisa melatih kedisiplinan ya, puasa melatih kedisiplinan ya. Kita ada yang makan ya, kita harus meninggalkan makan sesudah tanda-tanda imsak ya. Dan imsak kita harus berhenti makan ketika kita sahur. Dengan imsak kita berhenti, itu kan disiplin. Baru makan lagi sesudah menjelang maghrib, atau sudah maghrib baru kita makan. Jadi itu kita dilatih disiplin, secara rutinitas kita dilatih disiplin. Ya. Selain itu kita juga dilatih untuk jujur. Jadi disiplin, jujur. Jadi puasa itu melatih
kedisiplinan, melatih kejujuran. Ya. Sebetulnya kita bisa membatalkan puasa, menghindari orang-orang itu bisa. Contohnya kalau kita merasa lapar kemudian kita bersembunyi, ya, sembunyi di kamar mandi, tapi kita sudah ngantongin makanan, baru kita makan di kamar mandi, itu keluar, itu bisa sebetulnya ya. Tapi kan kita nggak lakukan itu ya, karena kita yakin bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, dengan demikian puasa itu melatih kita jujur kepada Allah dan jujur kepada orang lain. Ya. Orang jujur itu sekarang itu sangat langka. Ya. Di Indonesia orang jujur itu sangat langka. Yang banyak orang apa? Orang pinter yang banyak. Orang pinter banyak. Tapi yang jujur itu sedikit. Ya. Kalau orang Indonesia itu pinter dan jujur, Indonesia itu sudah makmur, luar biasa orang Indonesia itu ya. Nggak ada kemiskinan. Kalau orang Indonesia itu pinter-pinter dan jujur. Sayangnya yang banyak itu pinter, tapi jujurnya itu sedikit. Ya, jujur itu. Kenapa? Karena di Indonesia masih banyak yang disebut dengan korupsi, masih banyak gitu ya. Apa-apa korupsi ya. Sehingga negara Indonesia tidak walaupun kaya tapi rakyatnya tetap hidup, banyak hidup yang masih di garis kemiskinan, banyak rakyat yang masih hidup menderita. Nah, kemarin itu di Lombok ada anak kecil umur berapa ya, sekitar kelas 3 SD ya. Dia mau beli alat tulis itu tidak mampu orang tua memberikannya. Jadi karena dia sekolah tulis tapi dia nggak punya alat tulis, akhirnya dia tertekan jiwanya. Akhirnya dia menulis kepada ibunya surat wasiat, "Ibu, saya tetap mencintai ibu, tapi jangan relakan saya untuk pergi selama-lamanya." Itu wasiatnya. Setelah wasiat kemudian dia menghabisi nyawanya ya, dengan cara menggantung diri ya. Itu anak sekitar umur 10 tahun. Jadi dia bunuh diri atau menggantung nyawanya karena kesulitan ekonomi. Untuk memiliki alat tulis saja tidak mampu. Berapa sih harga alat tulis? Ya paling 10.000 kan, pulpen, buku, tapi dia orang tua nggak mampu memenuhi permintaan tadi. Akhirnya dia kalau memaksa pada orang kasihan, nggak tega dengan orang tuanya, ya, untuk makan minum aja udah sulit orang tuanya, kok dia memaksakan untuk minta alat tulis, nggak tega dengan orang tuanya, akhirnya dia bunuh diri. Nah itu suatu yang sangat menyayat hati ya. Indonesia itu kaya raya, tapi kenapa masih ada yang keadaannya semacam itu? Sangat menyedihkan, sangat menyentak perasaan kita. Kalau Indonesia itu diatur secara jujur, pejabatnya banyak yang jujur, maka Indonesia itu melebihi Arab Saudi kemakmurannya. Ya. Arab Saudi apa? Pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi sampai S1, S2, S3 gratis. Kesehatan gratis. Ya, gratis. Apalagi listrik gratis. Mobil pajaknya rendah, nggak ada pajak, itu nggak ada pajak, tanpa pajak. Nah, jalan semua jalan tol tidak bayar. Kalau di desa jalan tol bayar nggak? Bayar nggak jalan tol? Bayar.
bahkan dan bensinnya malah mahal jalan tolnya. Kenapa begitu ada perbedaan antara Arab dan Indonesia? Kenapa? Karena di Indonesia banyak orang yang tidak jujur. Maka puasa ini amat penting bagi kita, karena puasa ini bisa melatih kita menjadi orang yang jujur. Pintar saja nggak cukup, ya, pintar saja tidak cukup, tapi harus pintar dan jujur. Apalagi kalau jadi pemimpin. Kalau pemimpin nggak jujur, ya akhirnya rusak. Karena bijaksananya ya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan kelompoknya saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu kalau kita pemimpin kita tidak jujur, maka jujur ini amat penting. Ya. Orang bodoh jujur itu lebih baik daripada orang pintar tidak jujur. Nah, gitu ya, jujur gitu. Nah, gitu. Tapi berarti kalau gitu lebih bodoh aja lah. Nah, gitu ya. Ya, kita harus bisa untuk menjadi pintar dan menjadi jujur. Ya. Nah, itu puasa. Jadi puasa menjadikan kita menjadi orang yang jujur. Kemudian dalam puasa kita juga dilatih untuk mengontrol emosi kita. Kita dilatih untuk menjaga emosi kita. Dalam puasa kita tidak boleh emosional, ya, tidak boleh marah, ya, tidak boleh tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain sengsara, tidak boleh. Ya. Jadi kita harus mengontrol emosi kita. Ya. Ya, maka puasa itu juga bisa melatih kita menjadi orang yang jujur, bisa mengontrol emosi, ya. Kemudian bisa berempati dengan orang lain, ya. Tidak egois, ya, tidak egois. Artinya kita memperhatikan juga orang lain. Kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga kita harus mementingkan orang lain. Karena dalam kehidupan ini kita tidak hidup hanya sendirian. Kalau orang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa hidup bermasyarakat. Jadi untuk bisa hidup bermasyarakat, orang harus bisa berempati. Artinya apa empati itu? Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Umpamanya apa? Kalau Anda tidak suka diejek, maka Anda jangan mengejek orang lain. Kenapa? Karena diejek itu sangat menyakitkan. Ya enggak? Menyakitkan. Maka, kalau saya diejek itu rasanya sakit sekali hati saya. Maka saya enggak akan mengejek orang lain. Jadi, semuanya itu harus pada diri kita sendiri. Ya, bagaimana? Kalau kita diingkari gimana? Sakit sekali kan? Maka kita jangan mengingkari orang lain. Kalau kita ditipu, kita juga merasa marah, merasa emosi, maka kita jangan menipu orang lain. Itu namanya empati empati. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu namanya empati. Jadi puasa itu juga mengajak kita untuk berempati, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena puasa itu kan kita merasa lapar dan haus. Nah, dalam puasa ini kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan, yang tidak bisa mencukupi makan dan minumnya. Bagaimana rasanya? Rasanya begitu, rasanya lapar, haus, perih sekali perutnya, itu. Jadi bisa merasakan. Itu namanya empati. Sehingga kalau kita bisa berempati dengan orang lain, kita akan hidup bermasyarakat dengan baik. Ya. Kita tidak akan disingkirkan oleh orang lain. Banyak sekarang orang yang kaya itu tidak berempati pada orang lain. Dia hanya menikmati kekayaannya secara sendiri gitu. Ya akhirnya dia tersingkir dari masyarakatnya gitu ya. Dia
punya kekayaannya banyak, bisa menikmati kekayaannya, tapi di masyarakat dia disingkirkan, tidak dianggap orang. Ya. Banyak yang kalau ketemu malah membuang muka, gitu ya, membuka. Nah, itu akibat dari tidak punya rasa empati. Jadi dengan demikian maka puasa ini bisa menciptakan manusia yang tadi yang sabar, yang tidak emosional, ya, yang punya perhatian pada orang lain, ya, tidak egoisme, sehingga puasa ini bisa menciptakan orang yang bijaksana. Jadi puasa pertama menciptakan orang bijaksana. Jadi kalau kita menjadi bijaksana itu apa? Kita itu punya pemikiran yang mendalam, bisa mengontrol emosi kita. Kita tidak mudah marah, tidak mudah sedih. Nah, itu namanya bijaksana. Kita punya pemikiran yang mendalam. Kalau kita mendapat sesuatu, kita pikirkan dulu, tidak langsung kita respon secara emosional, tapi kita pikirkan dulu positif negatifnya. Itu namanya bijaksana. Bagaimana orang lain merasakan, kita juga merasakan, ya, gitu. Jadi tidak egoisme. Itulah puasa. Jadi puasa menciptakan kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Itu puasa. Maka dalam puasa ini marilah puasa ini kita hayati dengan sebaik-baiknya sehingga kita nanti bisa menjadi orang yang bijaksana tadi. Yang kedua adalah dalam puasa ini kita banyak mendapatkan peluang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi supaya puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, maka sebaiknya dalam puasa ini kita gunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Ya, kita banyak membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca saja, tapi juga memahami maknanya. Dengan memahami maknanya, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, karena kita di pondok ini juga belajar, maka sebetulnya otomatis kita di dalam puasa ini sudah ada aspek-aspek peningkatan ilmu pengetahuan. Karena di pondok ini kita sudah belajar dari jam 7.15 sampai jam berapa ya? Jam 12 saya, sampai jam 12-an ya. Jadi setiap hari kita sudah meningkatkan pengetahuan khusus dalam puasa ini. Maka yang penting sekarang tinggal kesungguhan kita dalam tolabul ilmi ini. Kalau sekolah ya disiplin masuknya, ya. Jangan karena puasa kemudian malah sering terlambat masuknya. Jalannya leda-lede. Apa leda-lede? Tahu yang orang luar Jawa leda-lede? Ya, apa? Leda-lede itu bahasa Inggris itu. Leden. Nah, leda itu sate ya. Jalannya sate. Paparnya dikupain, sudah bel malah jalannya enak aja. Sehingga sampai kelas itu malah terlambat 10 menit, ya, gitu. Kemudian sudah masuk. Nah, itu namanya leda-lede, nggak disiplin namanya. Jadi karena kita sudah ada pembelajaran setiap hari, maka otomatis kita sudah meningkatkan ilmu. Berarti kita harus serius dalam belajar di kelas, khususnya di kelas juga harus serius mendengarkan apa yang ustadzah terangkan, tidak ngantuk, ya, tidak ngantuk. Sering ngantuk nggak kalau di kelas? Nggak sering ya. Nggak saya ngantuk kelas, alhamdulillah, saya ngantuk. Nah, itu peningkatan namanya gitu. Sehingga puasa ini bisa menciptakan menciptakan orang yang generasi yang pandai, yang pintar tadi ya. Yang pintar, yang pandai gitu. Itu puasa. Jadi dalam puasa ini kita selain di kelas juga kita bisa membaca Al-Quran, ya. Banyak ibadah
dan mendalami ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Mungkin untuk menunggu maghrib, kita bisa membaca buku-buku. Perpustakaan buka nggak? Perpustakaan berpuasa? Buka. Nah, kalau buka kita bisa ke perpustakaan membaca buku. Nah, gitu ya. Kalau kita membaca buku itu nanti nggak lama nunggunya sampai maghrib itu ya. Kalau kita perlu untuk baca buku, gitu. Apalagi baca buku yang menarik. Gitu. Karena asalnya sampai maghrib itu nggak lama, gitu kan lama. Gitu. Jadi waktu kita perlu tadi ya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan banyak membaca. Sehingga puasa ini bisa bukan orang yang tadi ya, orang pintar lagi. Nah, kemudian manfaat yang lain apa? Selain tadi ya menjadi orang bijaksana, menjadikan kita meningkat ibadahnya, meningkat ilmunya, kita juga puasa ini menjadikan kita menjadi orang yang sehat. Jadi manfaat 3, puasa ini menjadikan kita menjadi orang yang sehat secara jasmani maupun secara rohani. Anda pengen sehat nggak? Nah, saya kira semua pengen sehat ya. Sehat itu enak daripada sakit. Ya. Telinga Anda sakit, wah itu sudah aktivitasnya sudah terganggu. Gigi Anda sakit, wah itu sudah terganggu aktivitasnya. Mau gini, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, itu kalau gigi sakit ya. Dengan suara juga rasanya bising, wah gitu ya. Maunya emosi terus itu kalau gigi sakit. Nah, tapi kalau sehat, nah itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, badan kita itu sehat. Maka puasa ini juga berakibat kita punya kesehatan yang baik dari aspek jasmani maupun aspek rohani. Lihat, ini satu ya. Satu mahkota, sifatu tajun. Jadilah mahkota. Mahkota itu apa? Mahkota itu sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang diidam-idamkan mahkota. Lihat. Ya, jadi generasi yang sehat. Jadi puasa menjadikan generasi yang sehat. Kalau kita generasi yang sehat, insya Allah akan berprestasi dalam berbagai hal. Ya. Kita nggak mungkin mencapai kejuaraan internasional dalam bidang olahraga badminton, kalau tidak sehat. Jadi kalau kita nggak sehat, maka kita nggak mungkin berkompetisi dalam kehidupan ini, baik di tingkat daerah, di tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional, apalagi di tingkat internasional. Itu kalau kita tidak sehat. Maka agar generasi itu sehat, maka pemerintah mencanangkan MBG, makan bergizi gratis. MBG itu agar agar generasinya sehat, dari TK, SD, SMP, SMA diberi makanan bergizi gratis. Itu maksudnya apa? Ya agar nanti bisa muncul generasi yang sehat. Kalau untuk generasi yang sehat, maka kalau fisiknya sehat, maka otaknya juga sehat. Nanti akibatnya apa? Anak-anak menjadi anak yang pintar, pandai, gitu ya. Jadi kan tidak pandai. Itu tujuan dari MBG itu. Ya. Alhamdulillah kita juga mendapatkan MBG. Nah, kita syukuri. Ya, jadi itu manfaat dari puasa. Jadi dengan puasa tadi bisa mencetak orang yang bijaksana. Yang kedua, menciptakan orang yang banyak beribadah dan punya pemahaman ilmu yang tinggi. Kemudian puasa juga menciptakan kita menjadi generasi yang sehat. Dengan demikian
kalau kita kita itu bijaksana, berilmu, sehat, ya, insya Allah kita akan menjadi negara yang maju, bermaju. Ya. Kenapa Amerika, Jepang, Jerman itu maju? Karena mereka punya generasi yang sehat, ya, yang punya kejujuran yang tinggi, ya, punya kebijaksanaan yang tinggi, ya. Walaupun mereka mungkin bukan non-Islam, tapi mereka orang-orang yang jujur. Orang Jepang itu sangat jujur, ya. Kalau Anda di Jepang, dompet Anda ketinggalan di terminal, tidak akan hilang, akan ditemukan orang, dan orang tadi akan memberikan kepada petugas polisi, dan polisi akan mencari identitas kita, kemudian akan diberikan. Ya. Tapi kalau di tempat kita gimana? Dompet Anda ketinggalan di warung, kembali sudah nggak ada, ya, sudah nggak ada, ya. Nggak ada. Itu bedanya gitu ya. Jadi walaupun kita orang Islam, Jepang orang non Islam, tapi kejujuran itu lebih banyak dimiliki oleh orang-orang Jepang itu. Berarti, apa itu sebabnya? Ya, kita belum bisa menghayati nilai-nilai agama Islam yang sebenarnya. Kenapa di Indonesia banyak orang yang jujur, padahal orangnya Islam, banyak orang Islam. Mayoritas dunia itu, mayoritas orang Islam itu di Indonesia, ya, mayoritas 280 berapa 5 juta ya, itu hampir 80% orang Islam. Mestinya kan ya banyak orang jujur mestinya ya, mestinya haji tiap tahun, umroh hampir tiap bulan banyak. Tapi kenapa banyak enggak jujur? Nah itu karena apa? Karena tadi ya belum menghayati nilai-nilai agama Islam. Nah dengan puasa ini, insya Allah kalau kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, kita hayati nilai-nilai puasa itu, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang bijaksana, yang jujur, yang toleran, yang berempati pada orang lain, yang berpikiran mendalam, tidak emosional, tidak tidak berusaha dalam bertindak, segalanya dipikirkan negatif dan positifnya, gitu ya. Itu menjadi namanya orang bijaksana itu dengan puasa tadi. Selain itu kita juga menjadi orang yang pandai, karena dalam puasa ini kita juga banyak kesempatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga tadi kita menjadi orang yang sehat. Ya. Jadi dengan tiga tadi, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang maju. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kuntum khairu ummah, jadi kamu akan menjadi umat yang khair, umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadi umat untuk khairu ummatin. Kamu akan jadi umat terbaik itu yang bagaimana? Ya tadi yang bijaksana, yang ilmu pengetahuannya tinggi, ya, kemudian yang sehat. Tiga tadi menjadi umatan khairu ummatin. Kenapa orang Amerika itu lebih maju dari kita? Ya karena mereka tadi orangnya pinter, orangnya sehat, bijaksana, gitu. Tapi kita belum. Nah, maka puasa ini insya Allah bisa menciptakan kita menjadi generasi khairu ummah, generasi yang menciptakan umat yang terbaik. Gitu. Maka di pondok ini kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk belajar yang sebaik-baiknya. Insya Allah yang sekarang masih kelas 1, ya, yang kelihatannya masih kecil, tapi insya Allah mungkin 15 tahun mendatang kalau di pondok sungguh-sungguh, insya Allah sudah bisa menjadi pemimpin bangsa. Siapa tahu nanti di antara ini ada yang menjadi presiden, ya, amin, kita ya, menjadi gubernur, menjadi menteri, menteri pertahanan, ya. Banyak itu dari Pabila itu yang sekarang alumni masuk Akpol, banyak itu ya, Akpol
polisi. Nah, sekarang ada itu yang sekarang jadi Kapolda di Papua. Nah, itu alumni dari Pabilan. Kapol. Yang masih sering kesini itu namanya siapa itu? Ya, saya ya dari kita beras, semoga kita menjadi ummah khairu ummah yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan agama dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa bertemu lain waktu. Bila itu aja. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.